Kelihatan ya. Terlihat Nah, Ustadz. baik teman-teman. Sebelum kami mulai, kami ingin bercerita dulu. Jadi kita di kelas takrib ini mungkin sedikit berbeda ya teman-teman. Eh, Permasalahan terkait masalah sekolah takrib kita, kelas takrib kita. Jadi kalau misalnya kelas-kelas takrib umpamanya misal di seminar-seminar lain, di sekolah-sekolah lain itu mungkin takrib yang diajarkan ujung-ujungnya nanti kita belajar aplikasi ya entah Maktabah Syamila atau Jawami'ul Kalim dan seterusnya. Nah, kelas takrib kita ini nanti akan lebih fokus pada rujukan, pedoman ya, terutama kitab. Ya, kitab Usulut Takhrid wa Dirasatul Asan itu karya dari Ad-Doktor Mahmud Tohan ya. Jadi teman-teman di sini itu tidak lagi belajar yang namanya aplikasi, tapi teman-teman belajar lebih kepada bagaimana sih para ulama dulu, para ulama ahli hadis, muhaddisin itu menemukan hadis, mencari hadis ya. Nah, itu di situ poinnya. Jadi kita selain belajar untuk mencari hadis, kita juga belajar terkait bagaimana proses kerjanya ahli hadis. Gitu ya. Kemudian kenapa sih kita misalnya di sini fokus pada kitab misalnya Usulut Takrid wa Dirasatul Asanid. Mungkin saya tampilkan juga di sini. Itu sudah ada PDF yang saya atau link kitab-kitab yang sudah kita link kitab yang sudah kita bagikan, yang kami bagikan. Sini kita akan fokus pada kitab Usulut Takrid wa Dirasatul Asarid walaupun nanti saya secara penyampaian akan banyak melibatkan kitab-kitab di luar dari Usulut Takrid ya sebagai pelengkap saja. Nah, kenapa ini dipilih? Karena memang yang kita tahu di dalam mukadimahnya itu klaim dari Mahmud At-Tohan atau Dr. Mahmud Tohan. Beliau mengklaim dirinya sebagai inisiator, sebagai perintis, sebagai orang pertama yang menyusun kitab Usulut Takhrid. Masalah perihal takhrid, beliau adalah orang pertama yang menyusun. Ini kita bisa lihat di bagian mukadimahnya. Nah, beliau mengungkapkan hal semacam ini. Kita bisa lihat misalnya di halaman kelima. Di sini ada redaksi wa amma maudu'u usul takrib fala a'lamu anna ahadan ta'arrada lil bahsi aw tasnifi fihi la fil qadimi wala fil hadis. Kata Mahmud Tohan berkaitan dengan tema usul takrib, aku tidak mengetahui ada orang yang menyinggung, yang membahas ataupun menyusun kitab terkait masalah usul takrib. Tidak pada masa lampau, juga tidak pada masa sekarang, masa kontemporer ya, masa modern. Nah, artinya kalau kita lalu pertanyaannya bagaimana dengan bukankah kitab-kitab takhrid itu sudah muncul di abad-abad ke-6? Misalnya ada Al-Hazimi punya kitab Takhrid Ahadisul Muhaddab ya. Atau misalnya Al-Imam Al-Iraqi di abad ke-9 ya, 806 Hijriah beliau wafat. Itu beliau punya kitab takhrid dari kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Itu juga Ibnu Hajar al Asqalani juga punya kitab takhrid ya. Nah, ulama-ulama ini meskipun mereka punya kitab takhrid, tapi mereka tidak pernah mengajarkan ataupun menyusun kitab secara khusus yang membahas perihal langkah-langkah, cara-cara atau metode-metode untuk mencari hadis. Itu dia. Karena memang belum, kalau kita baca di dalam sejarah takrid hadis, mereka tuh belum ada kebutuhan. Itu sebagaimana diungkap oleh Mahmud Tohan nanti di bagian Lumhatun Antarikh Takrid. Beliau mengungkapkan di sana kalau ulama-ulama dulu itu sebenarnya belum punya kebutuhan. Jadi memang ahli hadis itu sudah fokus sekali. Sudah pembacaannya sangat mendalam, sangat komprehensif, sangat tekun dalam bidang hadis misalnya. Jadi mereka ketika temuin hadis, ya sudah, oh apa yang dia baca atau apa yang dia hadis yang dia tulis itu ada di kitab ini. Sehingga dia tinggal mungkin mengcross check ulang di kitabnya. Dia memang ahli hadis
salah satu. Makanya di kitab-kitab takrij yang lain nanti itu misalnya seperti Ahmad Al-Ghumari mengatakan langkah ahli hadis dulu itu ya seperti itu. Dia karena seringnya berinteraksi dengan kitab-kitab hadis, sering baca kitab hadis, akhirnya kalau ketemu hadis, dengar hadis, itu udah tahu posisinya di mana. Nah, beda dengan hari ini kata Mahmud Tohan bahwa hari ini kita mungkin tidak seintens, tidak serajin, tidak setekun ulama-ulama dulu dalam menekuni hadis. Ya. Jadi kita mungkin ya tidak seahli tidak seahli orang ulama-ulama dulu. Jadi ketika dihadapkan hadis kita masih bingung. Ini hadis riwayat mana dan lain sebagainya. Maka dengan begitu ada ulama tokoh yang perhatian, ya salah satunya adalah Mahmud Tohan, itu perhatian untuk menyusun satu buku khusus bagaimana sih menemukan hadis tersebut, misalnya entah dalam ceramah, dalam buku-buku, ya. Kita mencari hadis tersebut keberadaannya ada di kitab hadis mana, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi. Tapi teman-teman sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu takrid melalui periwayat pertama, Ar-Rawiyul A'la, kita bakal singgung dulu apa itu sebenarnya takridnya. Ini untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali berinteraksi dengan takrid hadis, ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah, saya lihat di sini banyak para ahli hadis nih, sepertinya di sini. Tapi masih merendah untuk ikut kelas ini. Baik, kita akan jelaskan sedikit di sini berkenaan dengan definisi takrid. Apa sih sebenarnya takrid hadis itu? Nah, jadi takrid hadis di sini adalah buat dalalatu ala maudhi'il hadis fi masadirihi al-asliyah allati akhrajathu bisanadihi thumma bayanu martabatihi indal hajah. Jadi dikatakan di dalam sudut takrid maknanya adalah ya menunjukkan letak hadis dalam sumber-sumber asli atau sumber kitab-kitab hadis primer yang memuat sanad dari jalur penulisnya sendiri. Kemudian menjelaskan derajat atau kualitasnya. Entah dia sahih, hasan, ataupun dhaif ketika diperlukan. Nah, sebenarnya definisi takrid ini kalau menurut Mahmud Tohan atau dalam secara kita jelaskan di sini bahwa gampangnya takrid itu ya kita mencari atau menemukan hadis tersebut ya di kitab-kitab hadis ya, kitab-kitab hadis. Oke, meskipun definisi takrid kalau misalnya menurut eh, Mahmud Tohan itu atau menurut para ahli hadis itu dimaknai takrid itu bukan hanya mencari hadis ke kitab hadis ya, tapi juga bisa dimaknai kalau kita lihat buka kitabnya teman-teman tuh di sini misalnya dijelaskan at-takhrij indal muhaddisin ya, takhrij menurut para ahli hadis itu ada tiga macam fayutlaku ala annahu muradifun lil ikhraji ay ibrazul hadis lin nasi bidzikri makhrajihi, yaitu menampilkan hadis ya kepada halayak dengan menyebutkan jalur sanatnya, dengan menyebutkan tempat keluarnya, jalur periwayatannya ya. Umpama misalnya Imam Bukhari itu beliau disebut sebagai mukharrij atau mukhrij ya, orang yang menampilkan hadis pada halayak dengan sanatnya beliau sendiri. Jadi kitab Bukhari itu produknya, beliau kan kitab Sahih Bukhari itu dari milik Imam Bukhari dan hadis-hadisnya itu beliau peroleh dari gurunya beliau sampai kepada Rasulullah. Nah, beliau Imam Bukhari ini disebut sebagai mukhrij atau mukharrij ya. Jadi mukharrij atau takhrij itu sinonim dengan kata akhroja, ikhraj, akhrajahul Bukhari misalnya. Ada juga nanti di sini takhrij juga bermakna ala makna ikhrajil ahadis min butunil kutub wa riwayatiha. Jadi kita meriwayatkan hadis, mengeluarkan hadis dari isi kitab-kitab dan meriwayatkannya. Misalnya ada Imam Hammam Ibn Munabbih mengambil riwayat dari Abu Hurairah. Nah, beliau kan secara khusus punya sahifah, lembaran-lembaran. Hammam Ibn Munabbih punya sahifah, punya lembaran-lembaran berisi hadis-hadis dari Abu Hurairah. Nah, riwayat-riwayat ini kemudian diambil
atau diriwayatkan secara turun-temurun sampai kepada Imam Ahmad ibnu Hambal. Jadi Imam Ahmad ibnu Hambal, kitab musnadnya itu memuat hadis-hadis yang ada di dalam Sahifah Hammam ibn Munabbih misalnya. Nah, maka Imam Ahmad di situ bisa dikatakan sebagai seorang mukharrij, ya, orang yang mengambil atau meriwayatkan hadis-hadis dari isi kitab tertentu dan meriwayatkannya. Seperti itu. Dan yang terakhir yang tadi ya, di makna takhrid yang akan kita pakai yutlaku ala makna dalalati ay ad-dalalatu ala masadiril asliyat ala masadiril hadis al asliyah wa azmuhu ilaiha ya. Menunjukkan pada sumber-sumber hadis, pada sumber-sumber primer dan mencari asalnya. Wadzalika bi dzikri man rawahu minal muallifin. Nah, itu. Baik teman-teman, lalu apa kata Mahmud Tohan kultu wal makna tsalitsu walladzi sya'a washtahara bainal muhadditsin. Kata Mahmud Tohan bahwa makna yang ketiga itu takhrid yang kita akan pelajari pada hari ini itu makna yang tentang eh, mencari hadis ke sumber primer ke kitab-kitab hadis itu adalah definisi yang masyhur, yang sudah populer, yang sudah terkenal bainal muhaddisin di kalangan para ahli hadis. Wa katsura istimalu hadhihi lafaz fihi dan juga banyak penggunaan lafaz ini kalangan mereka. La siyama fil qurunil mutaakhirah, terutama di abad-abad belakangan ya. Jadi mungkin di abad-abad awal penggunaan takhrid itu ya bisa juga bermakna ikhraj ya, atau bermakna mengutip hadis lain ya, hadis di kitab lain atau maknanya adalah tadi takhrid tadi. Nah, tapi di zaman sekarang takhrid itu lebih populer apalagi ditambah dengan adanya ilmu tentang eh, filologi ya. Salah satu komponennya adalah takhrid itu, takhrid. Ya, seorang filolog biasanya itu selain mengoreksi tauhid ya, kekeliruan-kekeliruan di dalam teks, tapi juga meneliti tentang sumber-sumber hadis yang ada di dalam kitab yang dia teliti. Oke, kita balik ke PPT. Kamais mohon izin, saya pindah-pindah ini ini ya apa namanya kelihatan ya Kak? Maksudnya PPT terus pindah ke PDF kitab itu ada perubahan nggak Kak? Iya, ada. Kelihatan, Ada Ustaz. perubahan. Oke, takutnya nggak berubah. Oke, kami lanjutkan. Nah, tadi jelaskan bahwa ada diksi al-masodir al-asliyah, sumber-sumber primer, sumber-sumber asli hadis. Nah, ini saya kutip dari kitab lain, itu berjudul Al-Arij fi Usulit Takhrid, sudah kami masukkan dalam link kitab ya. Itu. Di sana disebutkan ada klasifikasi pembagian terkait masalah masodirul asliyah. Jadi yang namanya takhrid itu kan tadi harus harus kita merujuk kepada sumber asli, sumber primer. Jadi terkait masalah sumber ada dua, masodir asliyah, ada masodir far'iyah. Nah, kalau masodir asliyah yal kutubul hadisiyah al musnadah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab-kitab hadis yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Contoh kasusnya adalah Sahih Bukhari, ya Sahih Muslim dan seterusnya. Ada juga masodir far'iyah, sumber sekunder, sumber cabang, ya. Yaitu hiyal mu'allafat allati tastamiddu madatuha ilal masodiril asliyah. Itu karya-karya yang mengambil materinya dari sumber-sumber primer. Contohnya kitab Riyadus Shalihin. Nah, itu. Kita Riyadus Shalihin, Bulughul Maram atau al Hadisul Mukhtar yang mungkin populer di kalangan kita itu sebenarnya adalah hadis-hadis sekunder teman-teman. Jadi kalau kita misalnya melakukan takhrid kemudian kita apa istilahnya menyebutnya misalnya akhrojahun Nawawi fi Riyadus Shalihin itu nggak boleh karena dia ke sumber far'iyah. Maka wajibnya adalah seharusnya adalah ke sumber asliyah, ke sumber yang primer, yang mana si penulis mengutip hadisnya, mengambil hadisnya, menyebut hadisnya itu
diperoleh ya dari gurunya langsung sampai kepada Rasulullah. Bukan hadisnya itu dia kutip dari kitab lain. Nah ini kita kita bandingkan bagaimana perbedaan antara hadis-hadis yang ada di sumber primer maupun sumber sekunder. Kita ambil contoh misalnya di Sahih Bukhari. Ini beliau kan hadis-hadis yang beliau ambil misalnya innamal a'malu binniyat itu beliau peroleh dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Ya, diambil dari Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair, Sufyan, ya, Yahya ibn Said Al-Ansari, kemudian Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, Al-Qama bin Waqqas Al-Laitsi, Umar ibn Khattab, ya, baru ke Rasulullah. Ini disebut sebagai sumber primer. Nah, jadi kalau kitab hadis yang menyebutkan hadisnya ini diperoleh dari gurunya sampai kepada Rasulullah itu bisa disebut sebagai primer. Bahkan teman-teman, ya, kitab-kitab di luar hadis, ya, disiplin lain selain hadis, ya selama dia menggunakan atau menyebut hadisnya menggunakan sanad dia sendiri, sanad si penulis sendiri, itu bisa dikategorikan sebagai kitab primer hadis. Umpama misal Imam Syafi'i punya kitab Al-Um atau Ar-Risalah. Kan Al-Um itu kitab fikih. Nah, kitab fikih Imam Syafi'i, hadis-hadis yang dikutip oleh Imam Syafi'i, itu hadis-hadis yang beliau peroleh dari guru-guru beliau sampai ke Rasulullah. Nah, maka hadis-hadis yang kita kutip dari Al-Um Imam Syafi'i atau hadis-hadis yang dikutip Imam Syafi'i atau kitab fikihnya Imam Syafi'i itu masuk dalam kategori masadir asliyah. Jadi nggak apa-apa tuh kalau misalnya kita mentakrid hadis misalnya akhrajahu asy-Syafi'i fil ya. Atau akhrajahul Imam Syafi'i fil risalah ya. Atau misalnya ada lagi kitab-kitab seperti Tarikh Sirah ya, Tarikh Sirah ya. Misalnya Imam Ibnu Ishaq punya Sirah Nabawiyah, itu kan Sirah Nabawiyah banyak memuat hadis. Nah, hadis-hadis yang diperoleh Ibnu Ishaq itu juga bersumber atau diambil dari sanatnya beliau sendiri, ya, tidak mengutip dari hadis lain. Itu juga Imam At-Tabari dari tafsirnya tafsir At-Tabari itu sama beliau juga demikian punya mengambil hadisnya riwayatnya itu dari sanatnya beliau sendiri. Maka nggak masalah kita misalnya menyebutkan akhrojahu At-Tabari fi tafsirihi atau akhrojahu Ibnu Ishaq fi siratihi. Nah, itu terkait masalah sumber primer, teman-teman. Jadi sumber primer sebenarnya tidak hanya terbatas pada kitab-kitab hadis, tapi juga kitab-kitab di luar hadis selama si penulis menyebutkan hadisnya dengan sanad beliau sendiri. Beda dengan sumber sekunder, Riyadus Shalihin, misalnya Bapak Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, ya, Mukhtarul Hadis, ya, atau kitab-kitab lainnya. Nah, ciri khasnya itu berbeda sekali. Biasanya sumber sekunder itu tidak menyebutkan sanadnya secara utuh, tapi memenggal sanatnya dimulai dari sahabat umpamanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min sab'ina marrah. Sini kan dikatakan misalnya di Riyadhus Shalihin Nabi itu beristighfar kepada Allah dan bertobat pada satu hari itu lebih dari 70 kali. Nah, ciri khasnya memang dari sumber sekunder itu adalah pertama biasanya sanatnya dipenggal ya, entah dimulai dari sahabat ya, atau bisa jadi dia disebutkan mukhoditnya dulu di awal. Misalnya waruya an imam warawal imamul Bukhari an Abi Hurairah. Kalau di sini kan mungkin di mukhoritnya ya disebut di akhir, di belakangan rawahul Bukhari. Nah, kadangkala mukhoritnya ini disebut di awal kalau kitab-kitab sekunder. Misalnya warawal imamul Bukhari atau warawal imamul Muslim an Agar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qol dan seterusnya. Itu ciri dari kitab sekunder. Maka kitab-kitab kalau kita melakukan takrid jangan sekali-kali kita menyebutkan atau mencari hadisnya, memuatkan hadisnya ke dalam sumber-sumber sekunder. Ya. Oke, itu berkaitan dengan takrid. Kita akan eh, apa melihat ragam dari metode takrid hadis. Di sini Mahmud Tohan menyebut setidaknya ada 5 takrid hadis. Nah, kita bisa lihat di kitab aslinya saja. Kemudian
eh, aduh. Nah, di sini ada al-babul awal turukut taklid wa fi satu fusulin. Nah, itu ada langkah-langkah taklid kata Mahmud Tohan ada 5. Nanti di kitab-kitab taklid lain ada tambahan. Misalnya di Husulut Tafrid, di Usulit Taklidnya eh, Ahmad Ibn Siddiq Al-Ghumari itu ini yang penelusuran melalui kitab-kitab itu jadi satu poin, jadi poin pertama, klasifikasi pertama, dan klasifikasi kedua kata beliau adalah tadi pembacaan secara intens terhadap kitab-kitab hadisnya. Orang-orang yang sudah menekuni, mengintenskan belajar kitab-kitab hadis, yang membaca kitab-kitab hadis itu kalau nanti ke depannya ketemu dengan hadis, ya, entah di ceramah, entah di mimbar, entah di buku-buku itu dia sudah, oh ini hadisnya ada di Bukhari, oh ini hadisnya ada di Muslim itu. Seperti Ustadz Hadi Hidayat mungkin kalau kita tahu ya misalnya kayak beliau kan mungkin kalau misalnya dibacakan Al-Qur'an, oh ini dia ada di halaman sekian pojok kanan paling atas gitu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, lama hadis mungkin seperti itu karena intensnya dengan hadis mereka dengan mudahnya menemukan hadis. Nah, di sini ada 5 metode, 5 cara. At-tariqatul ula, at-takhrid an tariqi ma'rifatir rawil hadis minas sahabah. Yang pertama adalah takhrid melalui periwayat hadis dari kalangan sahabat ar-rawi al-a'la ya, atau periwayat pertama. Kemudian ada at-tariqatu tsaniyah at-takhrid an tariqi ma'rifati awwali lafzin min matil hadis. Takhrid melalui awal lafaz, awal kata dari matan hadis dan seterusnya ini yang akan kita pelajari nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pada hari ini kita akan fokus pada satu tariqah atau satu metode mencari hadis yaitu tariqah ma'rifatu rawil hadis minas sahabah ya. Nah, ini takrid melalui nama sahabat. Ini sebelah kanan ini adalah terjemahannya teman-teman. Jadi hadhihi tariqatu yulja'u ilaiha indama yakun ismu sahabi madhkurun fil hadis alladhi yuradu takhrijuhu. Amma idza lam yakun ismu sahabi madhkurun fil hadis wa lam natamakkan min ma'rifatihi fala yumkinul luju'u ila hadhihi tariqah wa huwa amrun wadih. Kalau kita terjemahkan di sini, oh metode ini metode takrib menggunakan sahabat ya, digunakan ketika nama sahabat disebutkan dalam hadis yang ingin ditakrib. Namun jika nama sahabat tidak disebutkan dalam hadis dan kita tidak bisa mengetahuinya, maka tidak bisa menempuh metode ini dan hal itu jelas adanya. Kemudian faida kana ismu sahabi madhkurun fil hadis au arafna bi tariqati ma thumma qarrarna suluka tariqati takhrijihi binaan ala ma'rifati ismi rawihi minas sahabah fa alaina an nasta'ina bi thalathati anwa'in minal musannafat. Nah, apabila nama sahabat ya disebutkan dalam hadis atau kita mengetahuinya melalui metode tertentu, maka kita bisa menempuh metode takrid melalui nama sahabat. Maka kita harus merujuk pada 3 jenis kitab ya. Yang pertama adalah al-masanid, yang kedua al-ma'ajim, yang kemudian ketiga adalah kutubul atrof. Ya, kitab-kitab musnad ini disusun berdasarkan nama sahabat yang kita sudah tahu semuanya. Kemudian kitab-kitab al-ma'ajim, mu'jam, kamus hadis ya. Tapi ini sebenarnya lebih spesifik nanti ma'ajim di sini adalah kitab-kitab yang disusun berdasarkan nama sahabat ya. Jadi ada kitab-kitab mu'jam yang memang pada umumnya itu disusun berdasarkan huruf-huruf hijaiyah, tetapi dia berdasarkan guru dari si mukharrid ya. Misalnya Imam At-Tabarani atau At-Tabarani punya kitab namanya Al-Mu'jam As-Saghir. Ada Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, ini 3 kitab terkait mu'jam. Nah, 2 kitab pertama itu disusun berdasarkan guru-guru dari si Mufarrid, dari Imam At-Tabarani. Kemudian yang kalau Al-Mu'jam Al-Kabir justru ditulis berdasarkan nama sahabat. Nah, lanjut. Eh, nah, ini
kelemahan dari takrid metode ini ada kelemahannya juga teman-teman. Jadi ini disebutkan di dalam kitab Al-Arij fi Ushul Takrid ya, kitab lain selain kitab Ushul Takrid Imam Tohan. Di sini dzikru uyub thariqah. Eh, perihal kelemahan aib ya terkait metode takrid apa namanya? Takrid dengan sahabat, nama sahabat ya. La yumkinu istikhdamu haduna ma'rifatir rawil a'lal hadis. Yang pertama adalah tidak bisa digunakan tanpa mengetahui nama periwayat tertinggi atau dalam arti sahabat hadis dari hadis tersebut. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan dengan hadis yang tidak menyebutkan nama sahabatnya, itu kita tidak bisa mencari dengan cara dengan metode ini. Misalnya ada ulama atau ada penceramah ngomong begini, Rasulullah pernah bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, di situ penceramah tidak menyebutkan siapa sahabat yang meriwayatkan itu. Maka kalau demikian adanya, maka kita tidak bisa menggunakan langkah ini, takrib menggunakan ini. Kemudian yang kedua, qad yakunu rawi minal muktsirina fi riwayatil khabari wa hadha yulzimuka qira'ah kulli marwiyatihi wa hadha amrun syu'bun. Nah, bisa jadi atau terkadang periwayat tersebut termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis sehingga hal itu mengharuskan kita untuk membaca seluruh riwayatnya dan ini adalah hal yang sulit. Nah, misalnya nih sahabat ini kan jumlah hafalannya kan enggak secara kuantitas, secara jumlah banyaknya itu kan nggak sama, ya berbeda-beda. Misalnya kayak Abu Hurairah terhitung oleh para ulama punya hadis 5.000 misalnya. Nah kalau kita mencari riwayat Abu Hurairah di dalam kitab Musnad, kalau kita mencari hadis riwayat Abu Hurairah tersebut, maka kita harus men-scroll terus tuh, harus mencari-cari di mana nih hadis ini adanya. Jadi memang kalau kita agak kerepotan seandainya nanti kita dihadapkan oleh hadis, meskipun nanti disebutkan nama sahabatnya, ternyata sahabatnya adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, kita akan nanti akan kesulitan untuk apa namanya mencari hadisnya. Oke, kita masuk secara spesifik tadi terkait masalah kitab Musnad ya. Di sini ada kitab Musnad Ahmad. Yang Musnad Ahmad kita tahu teman-teman kita mungkin baca kitabnya bagaimana kitab Al-Masanid secara sederhana di sini Ammal masanid fahiyal kutub al hadisiyah allati sannafaha muallifuha ala masanid asma'is sahabah. Ay bimakna annahum jama'u ahadisa kulli sahabiyin ala hidah. Ya, itu adalah kitab-kitab hadis yang disusun oleh penulisnya berdasarkan eh, nama-nama sahabat ya. Artinya dengan makna mereka mengumpulkan hadis-hadis tersebut dengan hadis-hadis tersebut berdasarkan setiap sahabat tersendiri. Nah, di jumlah kitab musnad ada banyak sekali teman-teman bisa kita lihat dan kita spesifik akan membahas kitab musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal karena memang kitab ini sangat populer di kalangan kita. Coba kalau kitab musnad Al-Humaidi kita mungkin belum begitu familiar di kita ya. Ada musnad Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, Abu Dawud atau Yalisi ini Abu Dawud atau Yalisi mungkin agak populer juga, cuman kita jarang mengkaji. Ada Musnad Asad ibn Musa dan seterusnya. Nah, Musnad Ahmad sendiri eh, di sini dikatakan misalnya lakinnahu lam yurattab asma'us sahaba ala nasaqi hurufil mu'jam. Dan jadi meskipun kitab Musnad Ahmad tadi disusun berdasarkan nama sahabat, itu ternyata ada hal yang juga menyulitkan lagi teman-teman. Apa? Karena misalnya di Musnad Ahmad itu kan ternyata nggak berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Dia nggak disusun berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. Tapi di sini katakan wa inna mara'a fi tartibi asma'ihim umuron muta'addidah minha afdoliyatuhum wa minha mawaqi'u buldanihim allati nazaluha wa minha qabailuhum wa hakada. Hmm. Jadi ya
Akan tetapi dalam penyusunan nama-nama mereka, ya, Imam Ahmad itu mempertimbangkan beberapa hal, misalnya keutamaan mereka, lokasi negeri tempat mereka tinggal, kabilah mereka, dan seterusnya. Nah itu. Nah, ini kita bisa lihat di daftar isi kitab Musnad Ahmad. Ini, ini beliau tidak menyusunnya berdasarkan huruf hijaiyah, tapi beliau berdasarkan keutamaan, kemudian lokasi dan seterusnya gitu. Ya, di sini kita bisa lihat Musnad. Nah, Musnad Al-Ashra Al-Mubasysyirin Bil Jannah, ya. Musnad dari sahabat-sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nah, Musnad Baqil Asyra Al-Mubasysyirin Bil Jannah, 10 tadi kan baru disebutkan 4, sekarang tambahannya 6 lagi berarti. Kemudian sahabat-sahabat lain yang punya keutamaan seperti Abdurrahman bin Abi Bakar, Zaid bin Kharijah, ada Al Harith bin Khazmah, ya, Sa'ad ibn Abi Bakar dan seterusnya, Musnad Ahlul Bait. Dan di sini ada Musnad Al-Mukthirina minas Sahaba, ya, para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abi Rathmah, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah dan seterusnya. Dan baru kemudian nanti disusun berdasarkan lokasi nih, Musnad Al-Makkiyin, Al-Madani, sahabat-sahabat yang tinggal di Mekah, sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah dan seterusnya. Oke. Nah, teman-teman. Lalu bagaimana sih eh, langkah kita mentakrid hadis dengan kitab Musnad ini? Nah, ini kita bisa baca ini di kitab, bukan di kitab Ushul Takrid ya, tapi ini ada di kitab Al-Arij fi Ushul Takrid ya. Kaifat tuqarriju hadisan min hadal kitab. Bagaimana engkau melakukan takrid hadis dari kitab Musnad ini? Idza aradta takhrija hadisin min hadal kitab wala budda min ma'rifatika ismur rawil a'la ali hadal hadis. Nah, kita langsung ke terjemahan saja nih. Jika kita ingin mentakrid sebuah hadis dari buku ini, ya, sudah dari kitab Musnad Ahmad, maka langkah yang harus kita lalui adalah pertama mengetahui nama periwayat tertinggi ya, atau sahabat dari hadis yang kita ingin cari. Kemudian setelah itu kita pindah ke tahap kedua yaitu bagaimana cara menemukan nama sahabat tersebut, terutama karena buku ini tidak tersusun dengan urutan yang tepat. Tadi maksudnya dalam arti tidak disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Nah, kalau huruf hijaiyah mungkin kita agak gampang ya. Kalau misalnya cari Abu Bakar As-Siddiq dari huruf Hamzah. Kalau Utsman bin Affan cari huruf Ain dan seterusnya. Nah, tapi beda dengan kitab Ustadz Ahmad ini karena susunannya misalnya dalam bentuk uh, afdoliyah, dalam bentuk lokasi. Kita harus menentukan dulu, mencari-cari terlebih dahulu sahabat ini. Meskipun hal ini tampak sulit, namun sebenarnya mudah ya. Kita bisa mendapatkannya melalui layanan-layanan ilmiah yang disediakan di awal buku ini yang akan sangat membantumu, yaitu dengan menggunakan indeks yang disusun oleh Ustadz Al-Bishuni Zaglul atau Syekh Hamdi Al-Asilafi atau As-Salafi. Nah, jadi memang di zaman-zaman sekarang sudah banyak para filolog, para ahli hadis yang sudah membuat fihris, membuat indeks. Nah, jadi indeks-indeks ini bisa membantu kita. Kadangkala ada para filolog yang juga sudah istilahnya eh, menyusun daftar nama-nama sahabat berdasarkan huruf mu'jam. Nanti kita akan lihat di sini. Nah, kita bisa melakukan praktek takridnya. Carilah hadis berikut di dalam kitab-kitab hadis. Misalnya di sini ada hadis. Eh, Umpama misalnya ada seorang penceramah yang mengutip hadis soal keutamaan eh, taman Al-Quran. Al-Quran itu berpahala bukan hanya dibaca, tapi kita mendengarkan Quran pun juga punya nilai pahala. Salah satunya misalnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya. Qala li ikra alayya minal Qur'an
Qala faqultu lahu alaysa minka ta'allamtuhu wa anta taqra'uni. Kata Abi Hayyan Al-Asja'i, Ibnu Mas'ud pernah bilang ke dia bahwa bacakanlah kepadaku Quran. Bacakanlah Quran kepada aku. Lalu kata Abu Hayyan Al-Asja'i, murid dari Abdullah bin Mas'ud, dia bilang, alaysa minka ta'allamtuhu, bukankah engkau yang ngajarin saya kan ya? Sedangkan dan engkau juga yang membacakan kepada aku. Faqala inni ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah datang pada Nabi pada suatu hari. Faqala iqra alayya minal Qur'an. Bacakanlah kepadaku Quran. Kata beliau, kata Nabi, faqala faqultu ya Rasulullah, alaysa alaika unzila? Kata 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 Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran itu diturunkannya kepadamu ya? Wa minka ta'allamna, dan dari kamu kita belajar ya. Wala bala walakinni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Tentu, tetapinya aku suka bahwasanya aku ini mendengar Al-Quran dari selainku atau dari orang lain. Oke, nih hadis yang akan kita cari dalam kitab Musnad. Nah, di sini kita punya kata kunci. Di sini ada sahabat, ada nama sahabat yaitu Ibnu Mas'ud. Kita tahu bahwa Ibnu Mas'ud itu punya nama lengkap Abdullah Ibnu Mas'ud. Nah, tadi kalau kita balik lagi ke daftar isi, bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud itu masuk ke dalam al-mukthirina minas sahabat. Itu sahabat-sahabat yang eh, banyak meriwayatkan hadis. Di sini ada Abdullah Ibnu Mas'ud paling pertama. Nah, kalau misalnya kita buka indeksnya ya, sebentar, kita buka, kita read dengan nama sahabat, atau kita bisa juga menggunakan ini teman-teman, daftar isi dari yang di daftar isi yang dibuat oleh para para peneliti ya, para filolog. Misalnya di sini sudah nama sahabatnya sudah berdasarkan huruf mu'jam. Kita tinggal cari aja huruf ain di halaman ke-15. Nah, di sini ada huruf ain Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud berada di hadis ke 3548 sampai 4447 ya. Jadi nanti kita langsung saja tuh membuka. Umpama kita sudah temukan hadisnya itu ada di 3000 berapa tadi, 3556. Nah, ternyata ada di jilid ke-6, ada di jilid ke-6. Kita tinggal buka jilid 6. Nah, jilid 6 di sini ada langsung Musnad Abdullah ibnu Mas'ud 3548. Nah, tadi kan hadisnya berkaitan dengan Al-Quran ya. Ada Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran, Nabi minta untuk orang lain membacakan Quran kepada beliau. Kita lihat misalnya di Abdullah bin Mas'ud, sini hadis pertama, nah, Ra'aitu bin Mas'ud Ramal Jamrah. Nah, ini tidak berkaitan, jadi kita lewati. Kemudian masuk ke hadis berikutnya, Anna Abdullah labbahina afadha min jam'in. Nah, ini juga bukan, hadis yang kedua bukan, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Mas'ud. Kemudian hadis ketiga, Ani bin Mas'udin qala li iqra alayya minal Qur'an. Nah, ini dia. Kita ketemu hadisnya. Tadi hadis yang kita cari adalah ternyata ada di hadis ke 3550 ya. Riwayat dari Husyaim wa bihi qala haddatsana Husyaimun qala anba'ana Husainun an Hilal ibn Yasafin an Nabi Hayyan al-Asja'i an ibni Mas'udin qala li iqra alayya minal Qur'an. Qala faqultu lahu alaysa minka ta'allamtuhu wa anta tuqri'una. Nah, ini kita ketemu di hadis ke 3550. Nah, ternyata hadis ini berada di kitab Musnad Ahmad di hadis ke 3550. Maka kita nanti ketika melakukan takrid, ketika ada orang misalnya ceramah berkaitan dengan uh, utamaan mendengar Quran, nah, nanti kita akan jawab, oh hadisnya ada di
Musnad Ahmad. Akhrajahu Ahmad fi musnadihi, di dalam musnad. Baik teman-teman, itu kiranya eh, mungkin apa terkait takrid hadis. Mungkin sebelum kita kasih challenge buat teman-teman, kira-kira teman-teman bisa nggak nih melakukan takrid menggunakan metode periwayat pertama atau sahabat? Tapi sebelum itu mungkin kita tanya jawab dulu ya Kak. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu. Silakan Kak. Ya. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab ya. Nah, kebetulan nih Ustadz di room chat sudah ada yang bertanya, yaitu dari Ahli Syihab. Izin bertanya Ustadz, apakah hasil tahrij itu ijtihadi? Kemudian apakah bisa terjadi perbedaan hasil tahrij dengan metode yang berbeda? Nah, mungkin Ustadz ingin langsung menjawab atau ingin ditampung terlebih dahulu? Ya mungkin ini langsung dijawab deh boleh. Kalau apakah hasil takrid itu adalah hasil ijtihadi atau memang sudah pakem ya, sudah tauqifi, sudah istilah ijtihadi atau memang sudah pakem lah, sebenarnya harus harus hasilnya seperti itu, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dikomentari, tidak bisa diperdebatkan kembali. Jadi kalau ada satu buku tulisan menarik ditulis oleh ulama atau tokoh Indonesia, tokoh hadis Indonesia itu eh, siapa? Syuhudi Ismail. Dia punya buku tentang takrid hadis. Itu beliau menyebut di sana kalau eh, hasil hasil penelitian hadis, ya penelitian hadis terutama khususnya ya penelitian hadis itu sifatnya adalah ijtihadi. Dia bisa salah bisa benar, bisa salah bisa benar. Ya. Misalnya ini, misalnya Imam Bukhari kan misalnya sudah mengklasifikasikan hadis-hadis yang ada di kitab beliau sebagai kitab sebagai hadis-hadis yang sahih. Nah, boleh jadi nanti Imam Albani kan nggak setuju. Kita tahu Imam Albani punya penilaian yang berbeda. Ada di Bukhari hadis-hadis yang dinilai dhaif oleh Albani. Atau misalnya yang paling lebih lebih kerasnya lagi atau yang lebih kompetitifnya lagi ada misalnya Imam eh, Ibnul Jauzi punya kitab Al-Maudu'at ya. Kitab Al-Maudu'at concern pada hadis-hadis palsu. Nah, ternyata ada peneliti-peneliti lain, peneliti-peneliti hadis, ulama-ulama ahli hadis lain kayak Al-Iraqi, As-Suyuti maupun Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ya kata Ibnu Jauzi di Musnad Ahmad ada hadis yang maudhu itu intolat bika ya pokoknya redaksinya intolat bika bika apa pokoknya seperti itulah hadisnya ada di dalam Al-Maudu'at ternyata diteliti oleh As-Suyuti umpamanya itu di dalam Tadribur Rawi hadis-hadis yang istilahnya terdapat di kitab yang Sahih Muslim dalam kitab Sahih Sahih Muslim ini kan menunjukkan ada kekeliruan ya ada kekeliruan dari kalangan Ibnu Jauzi. Nah, Asyuyuti berkomentar bahwa penilaiannya eh, Ibnu Jauzi ini terlalu taklid pada Ibnu Hibban. Ya. Beliau menyebut misalnya di situ ada periwayat bernama Aflah, itu dituduh sebagai periwayat yang dhaif. Padahal Aflah ini seluruh ulama menilai dia siqoh. Ya. Makanya kenapa hadis ini kemudian dimasukkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian Ibnu Asyuyuti bilang kalau ini salah satu kesalahannya Ibnu Jauzi menyebut hadis sahih dalam kitab Al-Maudi. Nah, jadi sebenarnya penilaian hadis itu sifatnya ijtihadi. Kita boleh eh, berkomentar berbeda, teman-teman. Termasuk diantaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu bila bisa kita kaji ulang, bisa kita kaji ulang. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa namanya ada hadis-hadis yang lemah, ada hadis-hadis yang lemah. Itu tidak menutup kemungkinan. Itu juga dengan takrid juga demikian. Kalau takrid juga kenapa misalnya di Darsun boleh misalnya hadis Darussunnah umpama boleh takrid hadisnya sama dengan catatan harus ada perbedaan nanti. Bisa jadi nanti di takrid orang yang pertama tidak lengkap. Salah hanya menemukan
dia mentakrid hadis, kemudian hanya nemuin 3 hadis saja di kitab-kitab hadis. Nah, ternyata peneliti baru itu menemukan hadis ini ada 6 jalur, bukan 3 jalur, 6 jalur. Kalau peneliti pertama nyebut 3 jalur ini ternyata dhaif semua. Ternyata dia nemuin 6 jalur, satunya itu jalurnya sahih. Maka kan berubah, otomatis kan hadis-hadis yang lain terangkat tuh. Jadinya dhaif jadi hasan li ghairihi semuanya. Karena ada hadis yang riwayat yang sahih. Nah ini tidak menutup kemungkinan teman-teman bahwa ya memang takrib itu istilahnya adalah sifatnya ijtihadi. Jadi bisa benar, bisa salah. Mungkin itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, Kak. Nah, terima kasih Ustadz. Selanjutnya nih ada pertanyaan kedua dari Ahi Bahtiar. Izin bertanya Ustadz, apa perbedaan kitab musnad dengan kitab mu'jam? Nah, silakan. Nah, eh, terkait masalah kitab mu'jam dengan musnad. Nah, ini mungkin banyak apa namanya seringkali yang dicontohkan dari sebenarnya ini al-mu'jam juga al memasukkan al-mu'jam di dalam apa namanya di dalam daftar ar-rawil a'la itu juga problematis sebenarnya karena dapat kita katakan kalau al-mu'jam al-kabir al-mu'jam al-kabir itu apa yang ditulis oleh atau Baroni itu sebenarnya torikohnya caranya itu satu sisi disebut sebagai toriko al-masanid ya, toriko musnad. Jadi banyak ulama bilang misalnya seringkali kan di kitab-kitab takrid al-mu'jam itu kan contohnya adalah al-mu'jam al-kabir di Tabarani kan. Nah itu nah sedangkan para peneliti literatur hadis itu mengatakan al-mu'jam al-kabir itu sebenarnya metodenya adalah toriko al-masanid. Jadi ada dua metode, ada dua dua penyebutan kitab al-mu'jam al-kabir. Nah, jadi di al-mu'jam al-kabir metodologinya adalah al-masanid, satu sisi dia adalah kitab rijalul hadis. Nah, sebenarnya pada umumnya kitab Rijalul Hadis Al-Mu'jam itu yang dominan, yang banyak itu urutannya adalah apa? Urutannya adalah nama-nama guru. Jadi dia bukan lagi nama sahabat, ya, tapi nama-nama guru dari mukhorid. Jadi guru-guru mukhorid berdasarkan huruf hijaiyah. Nah, kalau yang namanya apa? Ada lagi kitab Mu'jamus Shahaba, Mu'jamus secara sebenarnya al-mu'jam itu tidak mendominasi, tidak mu'jam sahabah tidak mendominasi dari kitab mu'jam atau kitab mu'jam yang disusun berdasarkan nama sahabat itu tidak mendominasi. Rata-rata itu ditulis berdasarkan nama-nama guru dari mukharrid. Nah, lalu kemudian eh, kalau kita bisa bisa lihat di kitabnya, teman-teman, al-mu'jam ini di Mahmud Tohan singkat dikatakan wal mu'jamu fi istilahil muhaddisin al-kitab alladhi turattabu fil ahadis ala masanidis sahaba awis syuyukh awil buldan aw ghairi dzalika wal ghalibu an yakuna tartibul asma'i fihi ala hurufil mu'jam. Jadi kalau eh, apa secara umum ini apa kalau kitab-kitab Mu'jam umumnya itu disusun berdasarkan huruf-huruf mu'jam. Walladhi yu'inuna huna al-ma'ajim al-murattab ala masanidi sahaba. Dan sini ada asyuyukh, al-buldan dan seterusnya. Nah, itu yang dipakai itu hanya yang masanidus sahabah. Ya. Beda dengan nanti nah, kemudian apalagi sih yang membedakan? Jadi kok ada juga mujam-mujam yang diurutin berdasarkan nama sahabat. Lalu apa bedanya dengan musnad? Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan teman-teman, itu kitab-kitab mujam itu ditulis di abad-abad belakangan. Beda dengan
musnad yang ditulis di abad-abad yang lebih awal. Misalnya kita lihat di sini Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabarani tahun ke 360 Hijriah wafatnya beliau. Sini ada Mu'jamus Sahabah 398, Al-Mu'jamus Sahabah karya Al-Musili, Abu Ya'la Al-Musili 307 Hijriah. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan musnad ya, musnad aja. Nah, ini kalau kita musnad itu ditulis di tahun ke abad ketiga, 241, 200 ke 19, 204. Jadi memang lebih awal. Jadi musnad itu lebih awal ketimbang Al-Mu'jam. Nah itu. Nah rata-rata dan banyak ulama mengatakan bahwa kitab hadis kategori Mu'jam itu terinspirasi oleh eh, kitab-kitab dari disiplin lain, terutama dari disiplin lugu. Jadi Mu'jam itu muncul itu pertama kali dalam bentuk kamus, teman. Mu'jamul Lugho, ya. Itu di abad kedua Hijriah juga. Nah, kemudian diadopsi oleh ulama hadis. Nah, bila jadi ulama-ulama hadis mengoreksi kali barangkali istilah musnad itu karena mereka pengen eh, musnad itu dalam bentuk huruf-huruf hijaiyah, karena mujam itu lebih tepat ya, menyesuaikan dengan susunan kamus huruf-huruf hijaiyah. Maka mereka suka dengan menamainya al-mujam al-kabir, al-mujam al-ausat, ya, al-mujam al-saghir, mujam sahabah. Secara urutan tahun beda teman-teman. Jadi abad ke-3 itu musnad, di abad keempat itu baru al-mu'jam. Mungkin kira-kira itu sih Kak, terkait masalah perbedaan Oke, musnad dengan mu'jam. oke Ustadz. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya, Ustadz, sebelum pertemuan sore ini ditutup. eh oh, ternyata ada dua pertanyaan, Ustadz. Oke, ini dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini ada dari Uhti Hilma. Apakah pendekatan interdisipliner sesuai tren kekinian bisa dikatakan fair untuk diaplikasikan dalam diskursus tahrij hadis? Begitu, Ustaz. Maaf, Ustaz, itu masih mute mic-nya. Pendekatan interdisipliner sesuai tren kekinian bisa dikatakan fair untuk diaplikasikan dalam diskursus hadis. Eh, Interdisipliner sesuai tren kekinian itu gimana tuh kira-kira? Kalau saya sih kalau misalnya berkaitan dengan ini ya apa takrid ya. Kalau takrid sih mungkin kita masih pakai eh, konvensional ya dengan cara-cara semacam ini. Cuman kalau misalnya berkaitan dengan penelitian hadis ya dalam arti tadi Rosatul Mutun terutama kalau Barat mungkin udah di Rosatul Asanid ini juga terdisipliner. Nah, kalau di Rosatul Mutun mungkin kajian matan kita bisa sudah banyak yang melakukan eh, kajian interdisipliner. Cuman kalau kajian takrid saya sih belum menemukan ya ada orang yang apa namanya yang melakukan interdisipliner terkait masalah takrid. Ya, walaupun sebenarnya eh, takrid juga banyak dibantu juga disadarkan juga oleh para orientalis tuh. Misalnya orientalis ada Arendt Wensing punya kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros ya, Al-Fadil Hadis. Itu salah satu non muslim yang punya kontribusi besar kepada hadis itu regenerasi. Tapi di situ juga masih sebenarnya cara-cara konvensional, cara-cara yang lama, belum pakai mungkin interdisipliner dari disiplin di luar hadis, belum belum ada. Jadi saya belum menemukan ada ahli yang dalam bidang takrid ya khususnya ya. Belum menemukan. Tapi kalau misalnya dibilang di Rosatul Mutun, kajian matan itu tidak menutup kemungkinan itu sudah banyak yang melakukan interdisipliner ya di luar disiplin hadis. Misalnya kajian hadis dengan pendekatan psikolog, kajian hadis dengan pendekatan kedokteran dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Kak. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir ya, Ustadz. Eh, mau tanya, Ustadz, ada di dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, apa maksud dari Qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun? Nah, makna dari
ada atau qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Ini kalau ada atau hadisun hasanun sahih itu kalau di dalam kitab Mahmud At-Tohan itu setidaknya punya dua makna. Nah, bisa jadi hadis ini yang pertama adalah sanad bagiannya satu sanad nih, dalam satu sanad dinilai hadisun hasanun sahih. Jadi ada ulama yang menilai hasan, ada juga ulama yang menilai sahih. Itu yang pertama, pendapat pertama. Nah, pendapat kedua, kemungkinan kedua, hadisun hasanun sahih. Nah, ini eh, punya makna bisa jadi hadis yang ini sahih, hadis yang dalam sanad sanad yang ditulis Imam Tirmidzi itu adalah sanad yang hasan misalnya. Nah, ternyata tidak menutup kemungkinan ada jalur-jalur lain yang punya riwayat yang sahih. Nah, itu dua kemungkinan makna yang ditulis oleh eh, Mahmud Tohan ya. Mahmud Tohan dalam Taisir Mustalahul Hadis. Nah, ada hadisun hasanun sahih. Itu juga. Oke, sebenarnya kita sudah di penghujung acara ya, Ustaz. Tapi sebelum ditutup, mungkin izinkan saya sebagai moderator untuk meringkas sedikit meringkas ya materi pada sore hari ini. Jadi karena ini tentang hadis hadis yang menggunakan salah satu metode yang Tuhan yang lima itu, yaitu tahris melalui perawi pertama atau sahabat, yang mana tahris metode ini itu akan sulit dilakukan ketika nama sahabatnya tidak tercantum. Nah, selain itu, eh, hadis-hadis yang akan ditaris itu akan lebih mudah ditahrij ya Ustadz apabila ada di apa masadir asli ya begitu ya Ustadz. Ya mungkin itu saja yang bisa saya ringkas dan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz atas materinya di pertemuan pertama ini dan jangan bersedih hati karena masih ada 4 pertemuan lagi, 4 pertemuan mendatang. Dan ya terima kasih lagi-lagi terima kasih ya kepada para peserta yang sudah bersedia hadir. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.